Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita yang kedua, yang mana dalam pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang masalah sujud syukur. Baik, untuk mengambil berkahnya pertemuan ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur. Nah, tata cara pelaksanaan sujud syukur yang pertama adalah kita sebelum melaksanakannya bertakbir disertai dengan niat sujud syukur. Kemudian yang kedua, kita sujud seperti sujud dalam sholat. Seperti apa kita sholat, sujud seperti itu. Dan di dalam sujud itu, kita membaca doa. Doa sujud syukurnya ada yang seperti ini bunyinya. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bisa juga di dalam sujud itu kita membaca doa Al-Quran itu dalam surah Al-Arab surah Al-Qaf ayat 15 yang bunyinya Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seperti itu bacaannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa membuka Al-Quran di rumah, yaitu surah Al-Qaf ayat 15. Itu adalah merupakan bacaan daripada sujud syukur ketika kita sujud. Kemudian yang ketiga, kita duduk seperti duduk orang sholat tasyahud awal dengan disertai takbir. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita mempraktekkan sujud syukurnya. Jadi silahkan kalian mempersiapkan diri masing-masing di rumah. Seperti apa? Nah, mempraktikkan sujud syukur ini atau melaksanakan sujud syukur itu, kita boleh dalam keadaan sudah berwudu atau dalam keadaan suci. Boleh juga kita dalam keadaan tidak suci atau tidak berwudu. Nah, caranya atau cara mempraktikannya itu ada dua macam. Yang pertama, boleh dengan berdiri. Nah, kalau kita dengan berdiri melaksanakannya, maka kita berdiri seperti orang mau melaksanakan sholat. Yang tentunya berdirinya kita menghadap kiblat. Mana arah kiblat? Kita menghadap arah kiblat. Nah, bolehkah kita kehadap yang lain atau mengarahkan tidak menghadap kiblat? Sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi untuk lebih baiknya, lebih afdalnya mengikuti sunnah Rasulullah, kita mengarahkan diri kita menghadap kiblat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita berdiri tadi, kita bertakbir. Di takbir itu ketika bertakbir disertai dengan niat di dalam hati, sahajaku mengerjakan atau melaksanakan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, ketika takbir tadi, misalnya Allahu Akbar. Dan di dalam Allahu Akbar itu, di hati kita berniat, sahajaku melaksanakan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian
setelah kita bertakbir tadi, ya, kita berdiri sebentar dulu, ya. Boleh kita berdiri itu dalam keadaan qiyam atau tangan kita lurus saja ke bawah, lurus dengan badan kita. Setelah itu kita sujud. Nah, sujudnya seperti sujud di dalam sholat. Ya, sujud satu kali, ya, seperti sujud orang sholat. Nah, di dalam sujud itu tadi kita membaca doa yang Bapak bacakan di atas tadi. Yaitu doanya, kalau yang kita mengambil adalah riwayat Nabi atau hadis Nabi, itu adalah sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu kalau yang mengikuti sunnah Rasul atau istilahnya hadis Nabi bacaannya. Tetapi boleh juga kita mengambil ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Qaf tadi, ayat 15. Nah, ini lebih mudah kalian mencarinya. Kalau hadis Nabi agak susah, tapi kalau Al-Quran kalian tinggal buka saja di rumah, surah Al-Qaf ayat 15. Bacaannya, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihah tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu bacaannya. Kemudian setelah kita sujud tadi, kita duduk. Duduknya seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tasahud awal. Kalau dalam istilah agamanya disebut dengan duduk iftiras, duduk antara dua sujud. Nah, setelah duduk di antara dua sujud tadi, kita di situ tidak membaca apa-apa, tetapi kita setelah itu kita salam. Salam, ya, ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Itulah selesai pelaksanaan atau praktek daripada sujud syukur dengan berdiri. Kedua, melaksanakan sujud syukur atau mempraktikkan sujud syukur boleh dengan cara duduk. Nah, cara duduk, kita duduknya yang pertama seperti duduk tasahud awal atau duduknya orang di antara dua sujud atau duduk iftiras lah istilahnya. Setelah itu kemudian kita bertakbir dengan disertai niat di dalam hati. Allahu Akbar. Kemudian di dalam hati kita antara Allahu Akbar itu niatnya sahajaku melaksanakan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian ya kita bersujud satu kali. Nah, sujudnya seperti sujud orang salat. Nah, di dalam sujud tadi kita membaca doa. Doanya sama seperti yang kita baca di atas tadi. Kalau mau mengambil sunnah Nabi, bacaannya sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu kalau kita mengambil sunnah Nabi atau hadis Nabi. Tetapi kalau kita mau mengambil ayat Al-Quran, kita baca surah Al-Qaf ayat 15. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihah tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian kita duduk. Kayak apa duduknya?
duduknya kayak duduk di antara dua sujud atau duduk tasahud awal. Nah, kemudian kita salam, ya, ke kanan dan ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai praktek daripada sujud syukur. Siswa sekalian yang dimuliakan Allah atau yang berbahagia, itulah tata cara pelaksanaan sujud syukur dan praktek sujud syukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur. Mari semua ini ya kita praktekkan di rumah kita masing-masing atau diri kita mempraktikkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang kita dapat daripada nikmat Allah dan juga apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Karena bersyukur itu adalah hukumnya wajib bagi kita. Karena kemarin Bapak sudah jelaskan, bila kita bersyukur maka akan ditambah nikmat tersebut. Tetapi bila kita ingkar maka azab Allah amatlah pedih. Demikian pertemuan yang kedua ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.